Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sulasri. Hari ini saya akan berbagi mengenai PMM. Setelah beberapa bulan yang lalu mungkin kita membuat perencanaan melalui aplikasi atau websitenya PMM, Platform Merdeka Mengajar. Itu kalau tidak salah periodenya satu semester ya, dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Nah, sekarang sudah bulan Mei di akhir nih, udah bulan Mei, dan mungkin kita akan melaksanakan realisasi kinerja pada PMM tersebut. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang belum mengeceknya kembali. Kita langsung saja kita praktekkan ke aplikasi atau website PMM-nya. Kita buka PMM-nya, ini sudah login ya, ini atas nama saya sendiri di sini. Kita langsung masuk ke pengelolaan kinerja di sini. Nah, di sini Bapak Ibu diingatkan kembali ada alur pengelolaan kinerja dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Untuk bulan Januari sendiri diingatkan ini merupakan pembuatan perencanaan dan persetujuan rencana dengan kepala sekolah. Kemudian di bulan Februari sampai dengan Juni ini ada persiapan praktik kinerja, kemudian pelaksanaan praktik kinerja, observasi, kemudian pelaksanaan praktik kinerja tindak lanjutnya, kemudian penilaian dan penetapan predikat kinerja. Dan mungkin ini yang bulan Juni ya, untuk penetapan predikat dan kinerja. Nah, mungkin sampai bulan Mei ini ada beberapa sekolah, termasuk mungkin di sekolah saya ini masih di tahapan ini, pelaksanaan praktik kinerja untuk tingkat lanjutnya. Di sini biasanya melaksanakan refleksi dan pengisian umpan baliknya dari kepala sekolah kalau tidak salah ya. Kemudian Bapak Ibu kita lanjut ke sini, ke pengelolaan kinerja di menu guru, kemudian ada sebagai pegawai, kita klik sebagai pegawai. Kemudian di sini ada pelaksanaan kinerjanya khusus untuk di sekolah kami ini periodenya masih 50%, mungkin khusus di sekolah kami ini periodenya 50%, ada mungkin yang sudah 70% ya. Nah, ini untuk melanjutkan ke 70% itu nanti ada penilaian dari kepala sekolah. Jadi ini belum dilaksanakan oleh kepala sekolahnya. Ini sedang dilaksanakan ya, sedang dilaksanakan. Jadi kebetulan ini saya belum gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya maksudkan tadi itu ada realisasi atau rencana yang harus kita realisasikan ya. Nah, kita mengupload realisasinya di mana? Ini di sini ya. Ada di tugas tambahan dan juga pengembangan kompetensi di sini. Kemudian yang saya maksudkan yang ini, mengumpulkan dokumen yang pengembangan kompetensi. Kita coba klik kumpulkan terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin ada rencana kinerjanya Bapak Ibu yang harus dikumpulkan nantinya. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang mau diubah rencana kinerjanya. Contohnya misalkan di sini nomor 1 saya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah dan atau pengawas. Nah, di sini ini sertifikat ya. Kita bisa coba klik dulu kumpulkan di sini. Kita harus mengumpulkan apa? Ternyata harus mengumpulkan sertifikat. Ini sertifikat topik ya Bapak Ibu. Sertifikat topik 1, sertifikat topik 2, dan ini dari PMM ya, wajib dari PMM. Coba kita back, ini kan ada 2 ya, ada 2 poin. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu hanya hanya ada 2 topik maksudnya, dan ini 16 poin, satu topiknya itu 8 poin gitu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu hanya mencapai 1 sertifikat saja, artinya 8 poin, ini bisa diubah Bu. Asalkan Bapak Ibu harus diskusi dulu dengan kepala sekolah Bapak Ibu bahwa akan merubah rencana kinerjanya di sini. Jadi Bapak Ibu bisa merubahnya di sini, rencana hasil kinerjanya. Di sini ada sertifikat topik dari PMM, kemudian ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Ini observasi ya dengan rekan sejawat. Kemudian ini sertifikat diklat bisa dimasukkan di sini. Ini 32 poin, ada 8 poin, 1
sertifikatnya, artinya ini ada 4 sertifikat. Kita coba klik. Ya, ini ada sertifikat 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Kalau misalkan kebanyakan Bapak Ibu ini, kita bisa mengubahnya juga. Nah, gitu. Kemudian yang ini coaching dari sekolah. Kemudian ini ada seminar ya. Seminar ini ada 12 poin. Ini berarti ada 3, artinya satu sertifikat itu bernilai 4 poin ya, bernilai 4 poin. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu kebanyakan, bisa kita rubah. Contohnya seperti ini. Kita langsung klik aja di sini, ubah rencana kinerja. Kemudian pastikan Anda sudah berdiskusi dengan atasan sebelum mengubah rencana. Kemudian agar rencana tetap sesuai dengan ekspektasi atasan, kemudian ini di checklist, saya menyatakan bahwa saya sudah berdiskusi dengan atasan sebelum mengubah rencana, seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus diskusi dulu ya, bahwa Bapak Ibu akan mengubah rencana hasil kinerjanya. Kalau sudah, kita klik tanda biru di sini. Nah, kemudian ini ada bisa dibaca uraiannya berdasarkan Dirjen GTK nomor sekian, diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang saya tadi itu ada 72 poin, Bapak Ibu bisa mengubahnya. Kalau kebanyakan atau terlalu sedikit itu bisa ditambah di sini ya, bisa ditambah atau bisa dikurang dari kegiatan-kegiatan ini, seperti itu. Ini sampai saat ini masih bisa dirubah ya, karena saya belum melaporkan hasil kinerja saya gitu, realisasinya belum saya laporkan di sini. Kita pastikan dulu, karena bulan besok nih kita harus melaporkan realisasinya, jadi harus benar-benar matang di perencanaan kinerjanya, seperti itu. Saya coba yang ini sudah, kemudian coaching juga sudah. Ini 4 kegiatan, ini untuk sertifikat ya, untuk sertifikat di bidang di luar PMM, maksudnya di bidang pendidikan. Ini maksimal 4 kegiatan. Bapak Ibu kalau yang punya 10 kegiatan itu cuman 4 kegiatan yang bisa dilaporkan di PMM gitu. Kemudian ini ada pelatihan. Ini sertifikat topik dari PMM. Kalau kebanyakan Bapak Ibu tinggal mengklik ini mau di satu kegiatan karena tidak sesuai, misalkan tidak, atau hanya mendapatkan 1 sertifikat saja di PMM karena agak rumit untuk verifikasinya gitu. Kemudian saya contoh mengubah, ini sudah biarkan 2 ya tadi. Kemudian yang ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan seminar lokakarya. Ini totalnya 4 poin. Nah, ini saya mau mengubah yang ini. Contoh ya, ini hanya contoh saja. Ini saya rubah menjadi 4 poin. Nah, untuk seminar ini maksimalnya ada 8 kegiatan. Biasanya kalau seminar itu untuk jam pelajarannya ada yang 3 jam pelajaran, ada yang 4 JP, ada juga yang bahkan tidak ada jam pelajarannya ya, seperti itu. Ini untuk mengubahnya. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahnya di sini. Kalau Bapak Ibu mempunyai rencana hasil kinerja yang lain di luar yang 5 ini, seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu kalau sudah dirubah ya seperti ini barusan, ini akan muncul seperti ini. Di sebelah kiri diubah oleh Anda. Nah, ini. Jadi ada keterangan rencana hasil kinerja mana yang diubah gitu. Jadi yang ini yang poin 5 ini diubah. Kalau yang ini yang nomor 1 sampai dengan 4 ini tidak diubah, jadi tidak ada keterangannya di sini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita coba klik simpan. Kemudian ada notif lagi, rencana hasil kerja yang lama akan dihapus, lanjut simpan rencana hasil kerja yang baru. Setelah disimpan Anda akan melaksanakan rencana yang baru. Anda juga dapat mengubah rencana jika perlu. Kemudian kita checklist, kemudian kita simpan. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya ini bisa langsung kita klik kumpulkan. Nah, kita tinggal menguploadnya sesuai dengan yang dipinta di sini targetnya. Kalau di sini sertifikat berarti Bapak Ibu tinggal mengupload sertifikat saja, tidak perlu dengan modul dan lain-lain seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu untuk realisasi ini bisa mengumpulkan sertifikat itu dari tahun 2023 sampai dengan 2024 bulan Juni mungkin ya. Untuk 2023 ini berlaku dari bulan Januari sampai Desember 2023. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mempunyai sertifikat tahun 2023 tapi titik mangsanya bulan Januari, itu bisa diuploadkan di sini Bapak Ibu. Mungkin seperti itu aja Bapak Ibu ya, itu untuk mengubah tata cara untuk mengubah rencana hasil kinerja Bapak Ibu sebelum nanti direalisasikan.
Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.